Nah oke ya, video kali ini saya akan test ride Benelli TNT 249S tahun 2021 ya. Nah ini kebetulan punyanya Mas Aldo, Instagramnya di sini. Nah di video sebelumnya kan saya sudah membahas review dan juga tentang desain dan juga aerodinamik, maksudnya di motor ini. Nah sekarang mumpung saya dapat unit test ride-nya, kebetulan dipinjami sama Mas Aldo, jadi saya akan coba ya untuk mengulas bagaimanakah karakter mesin, performa, kemudian kenyamanan dan lain-lain. Oke, saya akan langsung naik ya. Untuk motor naked 250cc sih cukup berat ya. Oke, kita nyalakan. Nah untuk suara knalpotnya seperti ini. Ini kebetulan udah diganti pakai double baler ya. Ini suaranya mirip motor 3 silinder atau 4 silinder. Kalau idle seperti ini sih seperti 3 silinder ya. Tapi kalau ditarik tuas throttle-nya itu serasa 4 silinder. Oke. Kemudian untuk koplingnya ini jujur cukup berat sih. Tuh. Oke, saya masukkan gigi 1. Wow. Gigi satunya kerasa banget. Saya coba akselerasi singkat aja ya. Itu tadi belum redline ya, masih menyentuh sekitar 9.500 rpm. Itu saya udah dapat 102 km per jam di gigi 4. Wah gila sih, nafasnya terasa panjang sekali. Tapi untuk tenaga bawahnya, kalau saya bandingkan dengan kompetitornya dengan sama-sama 2 silinder, itu ini lebih lemah ya, atau lebih halus. Karena ini ada beberapa faktor sih menurut analisa saya. Pertama, motor ini lebih berat daripada katakanlah MT25 ya, yang terbaru. Kemudian karena ini derajat pengapiannya 360 derajat, yang memang ini karakternya lebih halus sih penyaluran tenaga mesinnya ketimbang yang 2 silinder dengan 180 derajat. Tapi karena diameter kali langkahnya itu lebih besar diameter silindernya atau overbore, jadi dipakai tarikan atas itu nafasnya panjang sekali. Dan untuk posisi berkendaranya ya, ini cukup santai, enggak yang benar-benar menunduk.
Ini stangnya tinggi dan juga lebar. Bawahnya enak sih. Cuman mungkin karena kaki-kakinya besar ya. Dan juga suspensinya ini besar sekali untuk di kelasnya. Dipakai membelokkan setir itu rasanya lebih berat. Dan ada rasa melawan sih. Seperti ciri khasnya motor besar. Tuh, dipakai belok itu kayak ada rasa lawan-lawannya gitu. Jadi ketika belok kiri si setirnya seperti mau ke kanan gitu. Ini hampir saya rasakan juga di Kawasaki R6N, dimana secara desain mirip-mirip ya. Tapi R6N itu kan jauh lebih berat. Dia 200 berapa ya kalau nggak salah, 216 atau 204 gitu. Nah ini kan 184. Tapi secara rasa berkendaranya sih mirip-mirip. Dan yang paling saya suka dengan mesin 2 silinder dengan derajat pengapian 360 derajat, suaranya ini loh, wah nggak ada yang bisa ngelawan dah. Tuh, koplingnya lumayan berat. Di depan ada speed bump, kita coba rasakan. Yang depan lumayan kerasa kaku ya. Tapi yang belakang ini karena bisa di setel, untuk setelan bawaan dari Mas Aldo-nya ini lumayan sih, lumayan empuk. Tuh, pakai belok itu rasanya kayak ngelawan itu. Tapi mungkin bagi kalian yang pengguna motor besar, nggak butuh pembiasaan yang lama ya. Tapi kalau bagi kalian yang pengguna motor-motor kecil 150 cc, 250 cc, itu ya butuh penyesuaian lah. Dan untuk posisi kakinya ketika saya pakai berkendara seperti ini sih lumayan sporty, karena dia nggak terlalu maju tapi lumayan mundur dan sedikit lebih naik. Dan untuk remnya ya, waduh, ini kata yang punya, katanya udah waktunya ganti kapas rem. Cuman mungkin belum sempet ya orangnya ya. Jadi kalau dipakai ngerem itu agak kurang pakem. Tuh, harus ditarik lebih dalam lagi sih. Hampir aja. Dan klaksonnya BTW kayaknya udah diganti deh sama yang punya, pakai model keong. Nah, makanya suaranya lebih ngebas. Tadi orang-orang yang lagi duduk-duduk di jalan pada ngeliatin ya, dikirain motor besar 4 silinder gitu. Padahal ini kan 250 2 silinder. Dan untuk rem belakang ya, rem belakang ini lumayan sih.
Dia nggak terlalu pakem tapi lumayan ada rasa remnya gitu. Tapi yang saya kurang suka itu tuasnya terlalu naik sih. Entah ini udah diatur sama yang punya atau emang bawahnya seperti ini. Jadi kaki saya tuh harus lebih naik gitu, bagian telapak yang ujung depannya. Dan itu kalau posisinya terus seperti itu kurang enak aja sih di bagian pergelangan kaki. Oke, kita coba iseng-iseng lewat pasar. Tuh kan, ada yang ngeliatin. Dia melirik. Tuh, tukang parkir aja sampai noleh gitu loh. Sampai ngeliatin. Jalannya kayak gini. Nah, ini karena motornya lumayan berat, lumayan butuh kesabaran sih, dan kita harus punya kuda-kuda yang kuat. Kuda-kuda. Pokoknya harus bisa ngimbangin dah. Dan juga karena stangnya ini yang seperti saya bilang tadi agak ngelawan, atau bisa dibilang kaku lah. Itu juga tangan kita harus lebih sigap, apalagi kalau melewati seperti tadi ya, sedikit ada kemacetan. Nah, ini iseng-iseng lewat jalan paving di rest area. Bener-bener iseng banget deh. Nah, kalau melewati jalan berpaving kayak gini sih enak. Meskipun suspensinya itu cenderung kaku, tapi kalau melewati jalan berpaving sih lumayan stabil ya. Untuk perpindahan giginya sih nggak terlalu halus, lumayan keras. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan perpindahan gigi, harus lebih ini ya, lebih kuat. Dan di video sebelumnya kan, ketika saya membuat video pure sound atau full suara knalpot, itu pas waktu gigi 1 naik ke gigi 2 sampai kurang dalam sih, sampai kena netral.
Ya lumayan malu sih. Ada Vespa GTS. Enak banget suaranya, apalagi kalau melewati jalan yang lengang kayak gini sih istimewa. Nah, sebentar lagi saya akan coba di jalan tanjakan ya, dan juga di jalan yang sedikit berliku-liku. Wes, berliku-liku, berkelok-kelok lah. Ya seperti di rute biasanya, karena paling enak sih dibuat ngetes. Nah oke ya, di sini saya akan mencoba tanjakan dan juga tikungan, bagaimana karakternya. Oh iya sih, tadi ngelewati tikungan di jalan yang lumayan kecil. Itu emang kita harus belok dengan badan kita ya. Jadi nggak bisa kita harus pakai setir aja. Badan juga harus ikut sih. Nah ini ditanjakan, saya coba gigi 4 di RPM 4500, kecepatannya 48 km per jam. Nah ini tanjakannya lebih curam, kita akan coba. Masih cukup mudah. Masih cukup mudah ya ternyata. Meskipun dengan karakter tenaga bawah yang cenderung halus banget. Nah ini tikungan. Oh iya ternyata harus sampai badan kita juga sih. Kalau badan kita nggak ikut belok, kesannya jadi kaku banget. Ya setelah saya mencoba beberapa saat, tadi sempat dipakai keliling-keliling juga sih. Akhirnya saya bisa tahulah karakternya motor ini. Ya karakternya nggak seperti motor naked 250 2 silinder sih. Karakternya seperti motor besar malahan. Dipakai handling itu lebih berat dan harus pakai badan. Tapi untuk tenaganya nggak sekuat 250 cc sih, terutama 2 silinder apalagi 1 silinder. Tapi untuk nafasnya rasanya panjang sekali. Mungkin karena nafasnya panjang itu karena penyaluran tenaganya atau naiknya RPM itu nggak secepat 2 silinder 180 derajat. Jadi makanya rasanya itu panjang sekali. Jadi untuk akselerasi dia lebih pelan, tapi untuk tarikan atasnya sih akan lebih kuat sih. Dalam artian dia nggak akan kehabisan napas.
Dan untuk speedometernya ya, ini banyak yang bilang kalau naiknya RPM itu tidak senada dengan tarikan tuas throttle-nya ya, ada sedikit jeda. Mungkin kalau bagi kalian yang nggak suka akselerasi, yang suka ya santai-santai aja seperti ini sih nggak akan masalah. Tapi kalau bagi kalian yang suka akselerasi, mungkin sedikit mengganggu ya. Nah oke, di sini saya akan mencoba putar balik ya. Apakah motor ini cukup mudah dipakai untuk putar balik atau cukup susah? Nah, di sini aja wis. Untuk belokan stang tuh kan kecil banget tuh, nggak luas. Bahkan dibandingkan dengan kompetitornya yang sama-sama pakai suspensi upside down sih, ini lebih sempit lagi sih luasan atau tekukan stangnya ini. Kita akan coba putar balik. Dan ini karena motornya lumayan berat, jadi kita harus lebih sabar dan hati-hati. Karena kalau sekalinya itu roboh, wah lumayan menyusahkan sih untuk membangunkannya lagi. Tuh, harus sabar. Tapi lumayan lah, di jalan seperti tadi bisa putar balik tanpa harus maju mundur. Dan karena saya akan melewati jalan tanjakan tadi, otomatis kalau saya putar balik kan jadi jalan turunan ya. Nah sekalian saya akan mencoba melewati turunan itu. Ini ya, saya melewati jalan turunan. Tapi cukup disayangkan ya, motor ini kebetulan kampas rem depannya sudah waktunya ganti. Jadi ya kita rasakan aja seadanya. Untuk engine brake ini halus banget loh, seperti motor yang dilengkapi dengan slipper clutch. Tuh, coba masukkan gigi 2 ya. Tuh, benar-benar minim sekali sih hentakan apa namanya kalau turun gigi. Halus banget engine brake-nya. Dan karena posisi stangnya ini tinggi dan sedang ya, dia nggak terlalu dekat juga nggak terlalu jauh. Jadi rasa pegal di telapak tangan itu nggak begitu terasa. Dan di bagian pundak pun atau punggung juga nggak berasa sama sekali sih.
Oke, mungkin itu aja ya video test ride saya mengenai Benelli TNT 249S. Ini yang tahun 2021 ya, kepunyaan Mas Aldo. Jadi lumayan sih, saya dapat pinjaman beberapa jam, jadi sempat dipakai keliling juga. Dan terima kasih kepada Mas Aldo yang udah mengizinkan saya untuk mencoba motornya untuk direview dan dipakai keliling-keliling. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovb. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.